Baik, selamat pagi kepada anak didik kami sekalian. Video ini merupakan pembelajaran geografi SMA kelas 10 tentang topik hidrosfer. Adapun subtopik yang akan kita pelajari yang pertama, potensi dan pemanfaatan sungai. Yang kedua tentang danau, klasifikasi dan manfaatnya. Lalu yang terakhir nanti tentang rawa, klasifikasi dan manfaatnya. Langsung saja pada subtopik kita yang pertama, potensi dan pemanfaatan sungai. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kita telah mempelajari pengertian sungai, ciri-ciri sungai baik bagian hulu, tengah dan hilir, klasifikasi sungai hingga pada pola aliran sungai. Nah, jadi pada kesempatan ini kita tinggal mempelajari potensi dan pemanfaatan sungai. Secara umum, sungai dapat dimanfaatkan yang pertama sebagai pengairan tanah pertanian. Kita tahu bahwa pertanian sangat memerlukan air sehingga selain dari air hujan, sungai juga bisa dijadikan sumber irigasi bagi pertanian. Lalu yang kedua sebagai pembangkit listrik tenaga air. Ada PLTA dan PLTMH. PLTA di sini biasanya berupa bendungan, danau buatan atau waduk yang kemudian dijadikan sebagai pembangkit listrik. Nah, beda dengan PLTMH. PLTMH ini biasanya yang digunakan adalah aliran air sungai. Sungai yang mengalir digunakan untuk memutar turbin dinamo sehingga menghasilkan listrik. Lalu yang ketiga sebagai sarana transportasi. Masyarakat Indonesia yang ada di Kalimantan menjadikan sungai itu sebagai sarana transportasi sepanjang hari. Jadi, lebih intensif di sana sarana transportasi dari jalur sungai. Lalu yang selanjutnya mempunyai banyak bahan galian golongan C, seperti pasir, kerikil, batuan, yang kemudian ini bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi negara maupun bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Lalu selanjutnya sebagai sarana budidaya perikanan darat. Jadi sungai juga bisa dijadikan tempat budidaya atau peternakan ikan. Itu tentang pemanfaatan dari sungai. Subtopik kita yang kedua tentang danau. Kita awali dengan pengertiannya. Saya buat di sini bahwa danau adalah genangan air tawar dalam jumlah yang banyak pada cekungan permukaan bumi. Jadi, ketika terdapat cekungan permukaan bumi yang diisi oleh air tawar dalam jumlah yang sangat banyak, itu bisa kita namakan sebagai danau. Lalu klasifikasi danau, yang pertama ada namanya danau vulkanik. Ini terbentuk akibat aktivitas vulkanisme atau letusan gunung api. Apa contohnya? Danau Kelimutu di Flores, Danau Gunung Lamongan di Jawa Timur, Danau Gunung Batur di Bali, Danau Kerinci di Sumatera Barat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua danau tektonik. Nah, dari namanya tektonik berarti aktivitas lempeng. Jadi ini terbentuk akibat gerakan lempeng yang kemudian menghasilkan patahan. Jadi sekali lagi, gerakan lempeng yang menghasilkan patahan yang luas sehingga membentuk cekungan. Cekungan ini digenangi oleh air, kita namakan sebagai danau tektonik. Apa contohnya? Danau Poso di Sulawesi Tengah, Danau Tempe dan Danau Tauti di Sulawesi Selatan, Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Singkarak dan Danau Meninjau di Sumatera Barat, Danau Takengon di Nangro Aceh Darussalam. Lalu jenis danau yang selanjutnya yaitu danau tektovulkanik. Tektovulkanik berarti gabungan dari aktivitas tektonisme dan vulkanisme. Jadi terbentuk akibat pergeseran lempeng yang disertai letusan gunung. Contohnya adalah Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Selanjutnya ada danau glasial. Dari namanya glasial berarti es, salju. Jadi terbentuk akibat pencairan es dan membentuk genangan. Contohnya Danau Superior, Danau Michigan dan Danau Ontario. Yang selanjutnya ada Danau Karst atau Danau Kapur. Terbentuk akibat pelarutan, baik pelarutan batuan, pelarutan tanah di daerah kapur. Nah, jadi ini bisa berupa uvala dan dolin.
Dolin ini danaunya sebenarnya tidak begitu luas, tetapi jumlahnya banyak, berupa genangan-genangan kecil seperti itu. Lalu yang terakhir, danau buatan atau kita kenal sebagai waduk atau bendungan. Ini artinya diciptakan oleh manusia. Apa contohnya? Bendungan Jatiluhur di Jakarta, Bendungan Karangkates di Malang, Jawa Timur, kemudian ada Bendungan Sigura-gura di Sumatera Utara. Nah, jadi sekilas informasi bahwa Bendungan Sigura-gura yang ada di Sumatera Utara itu dijadikan sebagai pembangkit listrik yang digunakan oleh PT Inalum yang ada di Sumatera Utara. Nah, yang ketiga dari danau yaitu potensi dan pemanfaatannya. Secara umum danau dimanfaatkan yang pertama sebagai sarana kebutuhan air rumah tangga. Jadi biasanya orang-orang yang tinggal di sekitar danau memanfaatkan danau sebagai konsumsi sehari-hari, baik sebagai air minum, sebagai tempat untuk mencuci pakaian dan yang lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya sebagai sarana budidaya perikanan darat. Jadi bisa kita lihat misalnya di Danau Toba banyak keramba di sana dan itu sebagai tempat budidaya ikan. Lalu yang ketiga sebagai objek wisata, tempat kunjungan bagi orang-orang tertentu, terutama orang yang menyukai tentang pemandangan danau. Selanjutnya sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jadi danau juga bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik. Lalu selanjutnya sebagai pengairan tanah pertanian atau sumber irigasi bagi pertanian yang ada di sekitar danau, yang ada di pinggir-pinggir danau, begitu. Itu tentang danau. Yang terakhir subtopik kita yaitu rawa. Kita awali pengertiannya bahwa rawa adalah daerah bertanah basah yang selalu digenangi oleh air secara alami. Tergenang karena sistem drainase yang jelek. Pelepasan air yang jelek artinya aliran airnya tidak begitu lancar sehingga cenderung menggenang dulu airnya baru mengalir ke laut atau ke danau. Jadi bisa juga terjadi karena letaknya lebih rendah daripada daerah di sekelilingnya sehingga tidak mengalir melainkan menggenang. Itu rawa ya. Klasifikasinya, yang pertama ada rawa pasang surut. Jadi dari namanya rawa ini adalah terletak di pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Jadi ketika air laut pasang, airnya akan menggenang, maksud saya rawanya akan menggenang. Ketika air lautnya surut, rawanya cenderung mengering. Nah, yang kedua rawa lebak atau rawa pedalaman. Ini adalah rawa yang terletak di lahan yang tidak terkena pengaruh pasang surut air laut. Artinya jauh dari pantai, jauh dari pengaruh pasang surut air laut. Yang ketiga ada rawa sungai berada di kiri dan kanan sungai yang cenderung menggenang. Ini biasanya terdapat pada bagian hilir sungai di mana permukaan buminya sudah cenderung datar sehingga air sungai cenderung lambat pergerakannya. Lalu yang terakhir rawa danau, ini terjadi karena dipengaruhi oleh pasang surut air danau. Sama seperti yang tadi bahwa ketika danau pasang, rawanya akan menggenang dan ketika danau surut, rawanya akan mengering. Nah, itulah tentang klasifikasi dari rawa. Nah, lalu yang terakhir pemanfaatannya. Secara umum, rawa itu kita kenal sebagai tempat perkembangbiakan dari berbagai jenis biota perairannya, tempat perkembangbiakan ikan. Lalu rawa juga bisa dijadikan manusia sebagai sumber irigasi, tempat pengembangan budidaya perikanan juga bisa dijadikan di sana. Nah, itulah sekilas mengenai manfaat atau potensi dari rawa. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan anak didik kami tonton video ini. Jika kalian merasa belum memahami materi pada video ini ketika kalian masih memutarnya sekali, maka saya harap putarlah video ini berulang-ulang kali untuk semakin memperdalam
mempermantap penguasaan materi yang ada dalam video ini. Sekian pembelajaran kita, tetap semangat belajar dan selamat